Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, kita masih diberi kesempatan, diberi keistiqomahan untuk tetap mengaji kitab Sahih Muslim di pertemuan atau di pengajian ketujuh ya. Kemarin sudah ke-6, sekarang berarti sudah ke-7. Saya ucapkan selamat bergabung bagi sahabat-sahabat yang baru nimbrung ke dalam grup ngaji Sahih Muslim, baik di grup WA maupun di grup Telegram. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mendengarkan pengajian Sahih Muslim dari pertemuan pertama, saran saya sahabat-sahabat ikut nimbrung, ikut ngecek ke grup Telegram, karena di sana dicantumkan sejak pengajian awal, sejak pengajian pertama. Karena kalau grup WA baru gabung nggak tahu sebelumnya ngomong apa, nggak tahu pengajiannya bagaimana, nggak tahu. Jadi saran saya nimbrung di grup Telegram, dan linknya itu ada di deskripsi grup WA. Klik itu langsung masuk ke Telegram nanti. Baik, kita mulai pengajian dengan bacaan Al-Fatihah sebagaimana biasa. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin, khususan ila ruhi al-imam Muslim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan ila ruhi Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Adawi al-Maliki al-Hasani wa ila walidina annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa annallaha yunawwiru kuburahum wa yughfiru dhunubahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah biniyati anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yaj'aluna minal 'ulama'il 'amilin wa anna Allah yamla'u qulubana bimahabbatihi wa mahabbati rasulihil amin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila muallifi hadzal kitab al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nyampe wa qala Muhammadun, berkata siapa Muhammad, sami'tu Aba Ishaqa Ibrahim bin Isa at-Talaqaniyah. Qala, berkata siapa Ibn Isa, qultu, saya berkata di Abdullah bin al-Mubaraki, kepada Abdullah bin Mubarak, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman. Ini julukannya Abdullah bin Mubarak. Al-hadithul ladzi jaa, adapun hadith, alladzi hadith, jaa yang datang, apa alladzi ini mubtada ya, al-hadithu jadi mubtada, khabaruhu mahzufun, khabarnya dibuang. Yang kalau ditakdir begini kira-kira, al-hadithul ladzi jaa, hadis berikut ini, gampangnya terjemahnya bahasa Indonesianya, al-hadithul ladzi jaa asahihun am dhaifun, hadis yang berikut ini kira-kira itu sahih apa dhaif. Jadi Ibn Isa bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, apakah hadis yang akan dia bacakan berikut ini hadisnya sahih atau dhaif.
apakah hadisnya sahih atau dhaif. Apa hadisnya? Al hadithul ladzi jaa inna minal birri, sesungguhnya ialah termasuk dari kebaikan, ba'dal birri, setelah kebaikan yang lain, antusalliya, ialah adapun tadi inna minal birri ialah termasuk dari kebaikan, ba'dal birri antusalliya, kamu mendoakan li abawaika, kepada kedua orang tuamu, ma'a salatika, bersama doamu, engkau berdoa bersamaan dengan doamu sendiri, watasuma lahuma, dan engkau berpuasa lahuma untuk keduanya, ma'asaumika, bersama puasamu. Atau antusalia bisa bermakna solat untuk kedua orang tuamu, ma'asolatika, bersama solatmu, dan puasa untuk kedua orang tuamu bersama puasamu. Kira-kira hadis yang begitu itu benar enggak? Ini maksudnya sholat atas nama dua orang tua yang sudah meninggal, puasa atas nama kedua orang tua yang sudah meninggal. Begitu. Kira-kira hadis begini benar enggak? Qala, berkata siapa? Ibn Isa, yaitu Ishaq Ibrahim ibn Isa, Abu Ishaq Ibrahim bin Isa. Faqala, dia katakan, faqala Abdullah, kemudian berkata siapa? Abdullah ibn Mubarak, ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, amman hadha, wahai Abu Ishaq, ini dari siapa hadis ini? Amman, ialah dari siapa, hadha, adapun ini. Qala, berkata siapa? Abu Ishaq, qultu, saya mengatakan, lahu, kepada Abdullah, hadha min hadithi Shihab bin Khirasin, hadha min hadithi Shihab bin Khirasin, ini termasuk dari hadisnya Shihab ibn Khiras. Faqala, kemudian berkata siapa? Abdullah ibn Mubarak, thiqatun, ay Shihab ibn Khiras thiqatun, atau huwa thiqatun, dia orang yang terpercaya. Amman, terus Ibn Khiras itu dari siapa? Qala, berkata siapa? Abu Ishaq, qultu, saya mengatakan, anil Hajjaj ibn Dinarin, dari Hajjaj ibn Dinar. Qala, berkata siapa? Abdullah ibn Mubarak, huwa thiqatun, mubtada'nya dibuang, ya, thiqatun. Ibn Dinar, Al-Hajjaj ibn Dinar itu adalah orang yang terpercaya. Amman, terus dari siapa lagi? Kata Abdullah ibn Mubarak bertanya kepada Abu Ishaq Ibrahim ibn Isa. Qala, berkata siapa? Abu Ishaq, qultu, saya menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa? Rasulullah. Nah, setelah itu langsung qala Rasulullah. Jadi silsilahnya hanya berapa? Ada dua. Dari Shihab ibn Khirash, dari Hajjaj ibn Dinar, lalu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa? Abdullah ibn Mubarak, ya Aba Ishaq, ya Aba Ishaqa, wahai Aba Ishaq, inna bainal Hajjaji ibni Dinarin wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ialah di antara Hajjaj ibn Dinar dan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafawizah, adapun beberapa jarak, ada beberapa sanad yang panjang, tangqati'u, yang terputus, fiha, di dalam mafawiz, a'naqul matiyyi, apa leher-lehernya unta yang ditunggangi, maksudnya leher-lehernya para perawi gitu maksudnya. Ini ya kinayah, enggak makna aslinya. Walakin, akan tetapi, laisa, tidak ada, fis shadaqati, ialah di dalam bersedekah atas nama orang tua, ikhtilafun, apa ikhtilaf, apa perbedaan di antara kalangan ulama. Jadi Abdullah ibn Mubarak menjelaskan bahwa hadis yang disebutkan, yang ditanyakan oleh Ishaq, Abu Ishaq Ibrahim bin Isa, itu termasuk hadis yang bermasalah. Karena sesungguhnya sanad antara Ibn Hajjaj, antara Al-Hajjaj ibn Dinar dan Nabi itu banyak yang terpotong. Sesungguhnya di situ masih ada
tidak langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bermasalah sekali, dipotongnya terlalu banyak itu. Jadi mursalnya kebanyakan dan juga tidak dilakukan oleh kemarin yang sudah dijelaskan soal hadis mursal, tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh kubara'ut tabi'in, tidak dilakukan oleh para pembesar tabi'in dan orang-orang yang seangkatan, yang satu tabaqah dengan kemarin sudah disebutkan Sa'id bin Musayyib atau Musayyab dan seterusnya itu Ibnu Sirin dan seterusnya dan orang-orang yang seangkatan dengan dia, tidak dilakukan oleh itu. Tetapi kata Abdullah ibn Mubarak, laisa fi sadaqati ikhtilafun. Kira-kira para ulama, innal ulama la yakhtalifuna fi masyru'iyyati sadaqah anil abawain. Para ulama itu tidak berbeda pendapat. Artinya para ulama itu sepakat bahwa as-sadaqah alal walidain anil walidain itu masyru'iyah, disyariatkan, masyru'ah ya, masyru'iyah, yaitu tadilah bahasa innal ulama la yakhtalifuna fi masyru'iyyati shadaqah anil abawain. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang dianjurkannya sedekah atas nama orang tua. Esensi hadisnya tidak bermasalah, tetapi karena ini ilmu hadis tidak boleh sembarangan begitu kan ya. Waqala Muhammadun, dan berkata siapa Muhammad, sami'tu Ali bin Syaqiqin yaqulu, berkata siapa Ibn Syaqiq, sami'tu Abdullah bin al-Mubarak yaqulu, berkata Abdullah ibn Mubarak, ala ru'usin nasi, di hadapan banyak orang. Apa perkataannya? Da'u haditha Amr bin Thabitin, tinggalkanlah olehmu haditha Amr bin Thabitin, kepada hadisnya Amr ibn Thabit. Fa innahu, karena sesungguhnya Amr ibn Thabit, kana yasubbus salafa, ada siapa Amr ibn Thabit, yasubbu, ialah sering mencela kepada ulama-ulama salaf, kepada orang-orang terdahulu. Jadi enggak boleh diterima hadisnya. Qala wa haddatsani Abu Bakr bin Nadri ibni Abi Nadri. Qala, berkata siapa Ibnu Abi Nadr, haddatsani Abu Nadri Hashim bin al-Qasimi. Qala haddatsana Abu Aqilin, menceritakan kepada kami siapa Abu Aqil. Siapa Abu Aqil itu? Sahibu Buhayyata, adalah santrinya Buhayyah. Buhayyah ini seorang perempuan yang pernah berguru, meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa perkataannya Abu Akil? Qala, berkata siapa Abu Akil, kuntu, ada siapa aku, jalisan, ialah duduk, indal Qasim ibni Ubaidillah, saya duduk di sampingnya Al-Qasim ibn Ubaidillah, wa Yahya ibni Sa'idin, dan Yahya ibni Sa'id. Faqala, kemudian berkata Yahya, siapa Yahya, lil Qasimi, kepada Qasim, apa perkataannya? Ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, ini julukannya Qasim. Innahu, sesungguhnya, qabihun, ialah jelek, ini khabarun muqaddam, ala mithlika, atas orang seperti engkau, azimun, pula besar, bukan perkara kecil, antus ala, adapun ditanya engkau, an syai'in, dari sesuatu, min amri hadzal dini, tentang min amri hadad din, ay min ahkami hadad din, tentang hukum-hukum agama ini, fala yujada, maka kemudian tak dijumpai, indaka, di sisimu, minhu, min amri hadad din, ilmun, apa ilmu, wala farajun, dan tak pula ada jawaban, solusi. Au, ini lisyak dari perawinya, kira-kira la yujada fala yujada indaka minhu ilmun wala farajun, atau kira-kira begini, au ilmun wala makhrajun, tak dijumpai di sisimu apa ilmu, wala makhrajun, dan tak pula solusi. Faqala, kemudian berkata siapa, lahu, kepada Yahya, Al-Qasimu, siapa Qasim, wa amma dzaka, dan ialah atas apa, dzaka, apa hal itu, maksudnya karena apa kok bisa jelek itu? Qala, berkata siapa Yahya,
Li'annaka karena sesungguhnya engkau Qasim ibnu Imamai Huda adalah anaknya dua imam yang mendapatkan petunjuk atau yang berada di jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Ibnu Abi Bakrin wa Umar. Engkau itu keturunannya Abu Bakar dan Umar. Jadi Al-Qasim ini punya bapak namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Umar. Kira-kira berapa cucu nomor berapa itu? Nah, yang apa namanya? Al-Qasim ini berarti ya cucunya lah ya. Ya cucunya Sayyidina Umar. Bapaknya Qasim ini yang bernama Ubaidillah itu nikah sama cucunya Sayyidina Abu Bakar. Ibunya itu ke atasnya nyambung kepada Sayyidina Abu Bakar. Cucu kalau nggak keliru cucu ketiga. Cucu ketiga keempat ya kalau dihitung keempat ya nyambung ke Sayyidina Abu Bakar. Jadi kira-kira ceritanya begini. Qasim ini ditanya perkara hukum, persoalan hukum oleh orang. Lalu Qasim nggak bisa jawab. Bukan nggak bisa jawab, tunggu dulu gitu kira-kira. Tak pikir sih, balik lagi nanti tak kasih jawaban. Kira-kira kayak begitu. Lalu ditegur oleh Yahya. Orang seperti jenengan itu, Qasim, itu ndak layak, ndak tahu kayak begini. Jelek, nggak pantas orang seperti jenengan, nggak tahu hukumnya ini. Nggak bisa ngasih jawaban dari pertanyaannya si Fulan. Itu ndak pantas. Kata Qasim nanya balik, apa yang bikin ndak pantas? Dijawab oleh Yahya. Jenengan ini kan cucunya Sayyidina Abu Bakar, cucunya Sayyidina Umar. Masa cucunya Sayyidina Abu Bakar, cucunya Sayyidina Umar nggak tahu ditanya hukum? Kan nggak pantas. Kira-kira kayak begitu. Qala berkata siapa Abu Aqil. Yaqulu berkata lahu kepada Yahya al-Qasimu siapa Qasim. Lalu dijawab oleh Qasim ini. Akbahu ialah lebih jelek min dzaka dari apa yang engkau disebutkan, apa yang kau sebutkan tadi. Indaman tapi lebih jelek bagi orang akola yang paham siapa man anillahi dari Allah. Ayyakula an akula adapun berkata aku bi ghairi ilmin tanpa ilmu au akhudha atau aku mengambil ilmu an ghairi thiqatin dari orang yang tak terpercaya. Qala berkata siapa Abu Aqil, fasakata kemudian diam siapa Yahya, fama ajaba kemudian tidak menjawab siapa Yahya kepada Qasim. Jadi Yahya ini dikanter, disekak oleh Qasim. Dibantah omongannya sampai dia terdiam, nggak bisa jawab lagi. Ada yang lebih jelek dari katamu itu tadi. Kira-kira kayak begitu kalau bahasa kita. Apa yang lebih jelek? Yang lebih jelek dari omonganmu tadi itu, yang katamu tadi itu, saya ngomong, ngasih solusi, ngasih jawaban, padahal saya tidak tahu jawabannya yang sebenarnya. Jadi saya ngasih jawaban tanpa didasarkan kepada ilmu, tanpa didasarkan pengetahuan. Atau saya belajar dari orang yang tidak terpercaya. Itu lebih jelek. Nah seketika Yahya terdiam. Nggak bisa jawab lagi, ya sembarangan gitu kira-kira. Qala wa haddatsani Bishr bin al-Hakami al-Abdi. Ini cerita ini sebagai bentuk kehati-hatian ya dari orang-orang terdahulu. Kalau enggak tahu ya jangan dijawab gitu. Ngasih jawabannya ya tanya dulu ke orang lain atau tahan kalau bukan bidangnya itu tahan diri. Jangan sembarangan jawab karena misalnya
sudah pernah nyantri bertahun-tahun, jadi ditegur orang, masa orang nyantri 10 tahun nggak tahu jawab ini, misalnya kayak begitu. Ya nggak ada urusan itu. Lebih jelek lagi, saya ngomong tetapi tidak didasarkan kepada ilmu. Jadi kalau ndak bidangnya diem, walaupun sudah nyantri bertahun-tahun, kalau ndak bidangnya, ndak pernah menekuni itu, diem, jangan tahan dirinya itu. Jangan sembarangan nyeplas-nyeplos, karena ini perkara agama, ini urusan besar. Maka kata para ulama, adamu wujudil jawabi anil mas'alati la yustaghrabu adatan. Enggak jawab satu persoalan yang ditanyakan kepada orang alim, itu normal, itu bukan perkara yang aneh, bukan perkara yang yang mengurangi, yang mencacatkan kealimannya, enggak. Karena fa inna qaulal alimi lima la ya'lamuhu la adri zainun. Orang alim lalu ditanya dan dia jawab la adri, ditanya soal urusan soal hukum lalu dia jawab la adri, saya tidak tahu, itu zainun, itu sebuah perhiasan, itu sebuah keindahan. Jadi jangan gengsi-gengsi, walaupun alim harus tahu semua, harus jawab semua. Enggak harus. Kasih kesempatan dulu. Nanti mau saya cari dulu jawabannya. Kira-kira kayak begitu. Enggak usah gengsi, jawab enggak tahu ya. Qala wa haddatsani Bishr bin al-Hakam al-Abdi, qala berkata siapa Ibn Hakam, sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqulu akhbaruni, memberitahu siapa mereka nih kepadaku, an Abi Aqilin, siapa mereka orang-orang nih kepadaku, an Abi Aqilin, dari Abu Aqil, sahibi Buhayyata, yaitu sahibi Buhayyah, maksudnya orang-orang memberitahu kepada Sufyan ibn Uyainah tentang ceritanya Abi Aqil, yaitu yang muridnya Buhayyah. Anna ibnan, sesungguhnya anak, ini bukan anak hakikotan, karena tadi Qasim. Qasim itu bukan anaknya li Abdullah bin Umar, bagi Abdullah bin Umar itu bukan anaknya, karena Abdullah bin Umar masih punya anak namanya Ubaidillah, Ubaidillah punya anak namanya Qasim. Anna benan li Abdullah bin Umar, sesungguhnya salah satu cucunya eh, Abdullah ibn Umar, sa'alu, bertanya siapa orang-orang, hu kepada ibnan li Abdullah ibn Umar, an syai'in, tentang sesuatu, lam yakun, yang tidak ada, indahu, di sisinya ibnun, fihi, di dalam syai' ilmun, apa pengetahuan. Ditanya sesuatu yang tak pernah diketahui oleh ibnun li Abdullah ibn Umar. Faqala, kemudian berkata, lahu kepada ibnun li Abdullah ibn Umar, Yahya ibnu Sa'idin, siapa Yahya ibn Sa'id. Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku, la'udhimu, sungguh mempersoalkan aku, ayyakuna, apa ada, mituka, orang seperti engkau, wa anta, sedangkan engkau, ibnu imamayil huda, adalah cucunya dua imam, yakni bermaksud siapa Sa'id, Yahya ibn Sa'id, Umar wa bana Umar, Sayyidina Umar dan Abdullah ibn Umar. Ayyakuna mitluka, ada orang seperti kamu, tus'alu, ialah ditanya siapa engkau, an amrin, soal perkara, laisa yang tidak ada, indaka, di sisimu, fi, di dalam amr, ilmun, apa ilmu. Ini mirip tadi, cuma beda penafsiran Imamail Huda itu siapa. Kalau yang tadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ini Sayyidina Umar dan putranya Abdullah ibn Umar. Mirip tadi nih ceritanya. Faqala, kemudian berkata Qasim, a'dhamu min dzaka, ialah lebih besar dari itu, wallahi, demi Allah, indallahi, menurut Allah, wa indaman, dan menurut orang, aqala, yang memahami, siapa man, anillahi, dari Allah, an akula, adapun mengatakan aku, bi ghairi ilmin, tanpa pengetahuan, au ukhbira, atau memberitahu aku, memberi ilmu aku, memberi pengajian aku, an ghairi thiqatin, sedangkan aku berguru, ngambil ilmu dari orang yang tak terpercaya. Qala, berkata siapa Ibnu Uyainah, wa syahidahuma, dan menyaksikan huma kepada keduanya, Sufyan bin Uyainah tadi, wa syahida, dan menyaksikan huma kepada percakapan Qasim dan Yahya tadi, Abu Aqilin, siapa Abu Yaqil, Yahya ibnu al-Mutawakkili, hina qala, ketika mengatakan siapa Qasim dan Yahya ibn Sa'id, dalika, kepada aidzalikal kalam. Mirip tadi ini maknanya. Qala wa haddatsana.
Qala wa haddatsana Amr bin Ali Abu Hafsin. Qala berkata siapa Ibnu Ali Abu Hafs, sami'tu saya mendengar Yahya ibn Sa'idin kepada Yahya ibn Sa'id. Qala berkata siapa Yahya ibn Sa'id, sa'altu saya bertanya Sufyan ats-Tsauriyah kepada Sufyan ats-Tsauri wa Syu'bata wa Malikan wa Ibnu Uyainah. Saya bertanya kepada beliau-beliau anir rajuli tentang orang la yakunu yang tak ada siapa rajul thabtan adalah orang yang terpercaya fil hadithi di dalam hadis. Tentang seseorang yang tak terpercaya di dalam hadisnya. Nah setelah saya bertanya itu fayatini datang nih kepadaku ar-rajulu siapa orang. Ini orang lain. Rajul yang kedua ini beda dengan rajul yang pertama. Ya fayatini kemudian datang nih kepadaku ar-rajulu siapa laki-laki orang. Fayas'alu kemudian bertanya siapa rajul yang kedua nih kepadaku anhu tentang ar-rajul yang pertama. Ar-rajul yang sudah ditanyakan kepada Sufyan ats-Tsauri, Syu'bah, Malik dan Ibnu Uyainah. Qalu berkata siapa Sufyan, Syu'bah, Malik dan Ibnu Uyainah, akhbir beritahu olehmu anhu tentang rojul, annahu bahwa sesungguhnya rojul yang ditanyakan tadi laisa bisabetin adalah bukan orang yang terpercaya hadisnya. Maksudnya matrukul hadis, dia termasuk orang yang ditinggal hadisnya. Ya ini cerita bahwa ngambil hadis itu tidak dari sembarangan orang, harus tanya dulu gimana rawinya dan seterusnya. Orang-orang zaman dulu begitu. Kalau sekarang kan sudah dikumpulkan semua jadi satu yang sahih. Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan kemarin itu Kutubus Sittah yang sudah disebutkan. Qala wa haddatsana Ubaidullah ibnu Sa'idin qala sami'tu an-Nadra. An-Nadhr yaqulu berkata An-Nadhr su'ila Ibnu Aunin ditanya siapa Ibnu Aun an hadithin tentang hadis li Syahrin punyanya Sahar ibni Hausyab bahwa sedangkan Abdullah ibn Aun qaimun ala uskuffatil bab dia berdiri di ambang pintu. Faqala kemudian berkata siapa Abdullah ibn Aun inna Syahran sesungguhnya Syahr ibn Hausyab nazakuhu adalah sesungguhnya tafsirnya ada di bawah ini. Menjela siapa orang-orang para ulama, para muhaddithun hu kepada Syahr. Inna Syahran nazakuhu dibalik dua kali untuk takkid. Sesungguhnya Syahr nazakuh adalah menganggap cacat siapa al-muhaddithun hu kepada Syahr. Qala Muslimun rahimahullah yaqulu berkata siapa Abdullah ibn Aun maksudnya nazakuhu itu yang dimaksud nazakuhu oleh Abdullah ibn Aun itu adalah akhadathu alsinatun nas ay takallamu fihi akhadat mencelahu kepadanya Syahr alsinatun nasi apa lisan-lisannya orang-orang maksudnya an-nas minal muhaddithin ya. Ay takallamu memperbincangkan siapa al-muhaddithun fihi tentang Syahr. Syahr ini termasuk mutakallam fih orang yang dianggap bermasalah oleh kalangan muhaddithun. Jadi jangan diambil hadisnya Syahr itu. Nggak usah diambil, dia adalah orang yang bermasalah menurut orang-orang pakar hadis. Qala wa haddatsani Hajjaj bin Syairi menceritakan ni kepadaku siapa Ibnu Syair. Qala haddatsana Syababatu. Qala berkata siapa Syababah. Qala Syu'batu berkata siapa Syu'bah. Wa qad laqitu sungguh menjumpai aku Syahran kepada Syahr ibn Hausyab. Falam a'tadda. Kemudian tidak menganggap aku bihi terhadap Syahr. Ini falam a'tadda bihi maksudnya kinayah antar riwayati anhu. Enggak perlu meriwayatkan dari Syahr ibn Hausyab. Qala wa haddatsani Muhammad bin Abdullah bin Kuhzada min ahli Marwa termasuk dari penduduk Marwa. Qala Marwa ini qarya azima ya min Khurasan. Qala akhbarani Ali bin Husain bin Waqid. Qala berkata siapa Ali Qala Abdullah ibn al-Mubarak berkata siapa Abdullah ibn Mubarak
Qultu saya mengatakan li Sufyan ats-Tsauri kepada Sufyan ats-Tsauri. Apa perkataannya? Inna Abbad ibn Kathirin. Sesungguhnya Abbad ibn Kathir. Man adalah orang, khabarnya inna. Ta'rifu yang tahu engkau, kata Sufyan ats-Tsauri. Keliru ini. Kata Abdullah ibn Mubarak kepada Sufyan ats-Tsauri. Abbad ibn Katsir adalah orang ta'rifu yang tahu engkau, Sufyan, halahu kepada kondisinya Abbad ibn Katsir. Wa idza haddatsa, ketika menyampaikan hadis siapa Abbad ibn Katsir, jaa datang siapa Abbad ibn Katsir bi amrin azimin, dengan perkara besar, maksudnya dengan kebohongan. Kalau dia menyampaikan hadis itu haddatsa bil ahadithi al makdzubah. Dia selalu menyampaikan hadis-hadis yang al makdzubah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu menyampaikan hadis-hadis yang bermasalah. Hadis yang tak pernah diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia selalu bohong atas nama Nabi. Fatara an aqula linnasi. Ini fatara menakdir hamzah istifham. Afatara, bagaimana pendapatmu, an aqula linnasi, kepada mengatakan aku linnasi kepada orang-orang, la ta'khudhu anhu. Jangan mengambil engkau nas anhu dari Abbad ibn Katsir. Abbad ibn Katsir. Qala Sufyan, berkata siapa Sufyan, bala. Oke, silakan. Kata Sufyan, qala Abdullahi, berkata siapa Abdullah ibn Mubarak, fakuntu, maka ada aku, idza kuntu fi majlisin, ketika ada aku fi majlisin, ialah pada satu majlis, dzukira yang disebutkan, fihi di dalam majlis, Abbadun siapa Abbad, athnaitu alaihi fi dinihi, aku memuji alaihi atas Abbad fi dinihi di dalam keberagamaan Abbad, maksudnya di dalam agamanya Abbad. Wa qulu, dan aku berkata, la ta'khudhu anhu, jangan engkau mengambil hadis anhu dari Abbad. Jadi kata Abdullah bin Mubarak, akhirnya setelah bertanya kepada Sufyan begitu, setiap kali Abdullah ibn Mubarak datang ke sebuah majlis dan di majlis itu disebutkan nama Abbad ibn Katsir, maka Abdullah bin Mubarak mengatakan dia adalah orang yang baik agamanya. Dia seorang agamawan. Ibadahnya bagus. Tetapi la ta'khudhu anhu. Tetapi jangan engkau ambil hadis, engkau mengambil riwayat dari Abbad ibn Katsir. Begitu. Agamanya bagus. Tetapi itu kan tidak cukup untuk dijadikan sebagai nakilul akhbar. Kemarin sudah disebutkan berkali-kali. Enggak cukup agamanya bagus. Karena laisa min ahlihi, dia bukan termasuk dari ahli hadis. Wa qala Muhammadun qala haddatsana Abdullah bin Utsman. Qala, berkata siapa Abdullah bin Utsman. Qala abi, berkata siapa bapakku. Qala, apa kata bapakku? Qala Abdullah bin Mubarak, intahaitu ila Syu'bata. Intahaitu ay wasaltu, aku sampai ila Syu'bata ay ila majlisi Syu'bata. Aku sampai kepada majelisnya Syu'bah, kata Abdullah ibn Mubarak. Faqala, kemudian berkata siapa Syu'bah, hadza Abbad bin Katsirin. Ini keliru ini. Ini ceritanya Abdullah bin Mubarak, saya sampai ke Syu'bah. Faqala, kemudian berkata siapa Abdullah ibn Mubarak, hadza Abbad bin Katsirin, ini adalah Abbad ibn Katsir. Fahdharuhu, maka hati-hatilah kamu, tinggalkan olehmu kepada Abbad bin ibn Katsir. Maksudnya ihdaru ar-riwayata anhu, tinggalkan meriwayatkan hadis dari Abbad ibn Katsir, li'annahu matrukul hadits, karena Abbad ibn Katsir ini adalah orang yang tidak boleh diambil hadisnya, laisa min ahli. Qala wa haddatsani al-Fadlu ibnu Sahlin.
Qala berkata siapa Al-Fadl ibn Sahal, sa'altu Mu'allan Ar-Raziyah, aku bertanya kepada Mu'alla Ar-Raziyah an Muhammad ibn Sa'idin alladhi yang rawa meriwayatkan anhu dari Muhammad ibn Sa'id Abbadun, siapa Abbad, fa akhbarani kemudian memberitahu siapa Mu'alla ni kepadaku an Isa ibni Yunusa tentang Isa ibn Yunus. Qala berkata siapa Isa ibn Yunus, kuntu ada aku ala babihi, ada di pintu rumahnya Muhammad bin Sa'id. Wa Sufyanu indahu, sedangkan Sufyan itu ada di sisinya Muhammad ibn Sa'id. Falamma kharaja, maka tatkala keluar siapa Sufyan, sa'altu aku bertanya hu kepada Sufyan anhu tentang Muhammad ibn Sa'id. Fa akhbarani kemudian memberitahu siapa Sufyan ni kepadaku annahu sesungguhnya Muhammad ibn Sa'id kadzabun adalah orang yang suka bohong. Jadi Abbad ibn Katsir itu meriwayatkan dari Muhammad ibn Sa'id, dan Muhammad ibn Sa'id kata Sufyan Ats-Tsauri annahu kadzab. Sesungguhnya Muhammad ibn Sa'id itu adalah orang yang biasa bohong. Tukang bohong, tukang ngibul ya. Qala wa haddatsani Muhammad ibn Abi Attab. Qala berkata siapa Ibnu Abi Attab, haddatsani Affanu an Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id al-Qattani an abihi. Qala berkata siapa abihi, lam nara aku, qala berkata siapa abuhu, Abu Muhammad ibn Yahya. Siapa bapaknya Muhammad? Ya Yahya bin Sa'id al-Qattan. Qala berkata siapa abuhu, Abu Muhammad, lam nara, aku tidak melihat as-solihina kepada orang-orang soleh fi syai'in pada sesuatu akdzaba yang lebih bohong minhum dari as-solihin fil hadithi di dalam hadis. Maksudnya dulu kayaknya ada hadis lagi ya, yang mirip. Oh ini ada hadis yang mirip. Qala Ibnu Abi Attabin, falakitu kemudian aku menjumpai anak aku Muhammad bin Yahya ibni Sa'idin al-Qattani kepada Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Fasa'altu kemudian aku bertanya hu kepada Muhammad bin Yahya anhu tentang al-hadis alladzi haddatsahu Affan, tentang hadis yang tadi yang sebelumnya itu lam nara as-solihina, saya tanyakan kepada dia langsung. Faqala kemudian berkata siapa Muhammad an abihi dari bapaknya, ay hala kaunihi akhidan an abihi, dia mengatakan ini dari bapak saya. Apa kata bapak saya? Lam tara, engkau tidak melihat, tidak akan melihat, kau tidak melihat ahlul khairi kepada orang yang ahlul khair, as-solihin maksudnya, fi syai'in pada sesuatu akdzaba yang lebih bohong minhum dari mereka ahlul khair fil hadithi di dalam hadis. Maksudnya begini, kata bapaknya Muhammad yaitu Yahya ibn Sa'id al-Qattan, biasanya orang-orang soleh itu suka buat-buat hadis, suka bohong-bohong di dalam hadis ya. Orang-orang soleh kerjaannya begitu, suka bohong di dalam hadis. Kenapa? Tetapi begini, tetapi ini orang-orang soleh yang tidak alim, yang kerjaannya cuma menyibukkan diri dengan ibadah. Di orang-orang soleh yang kerjaannya cuma ibadah, hanya khusyuk kepada Allah, dia tidak menyibukkan diri dengan yang lain, nggak mau belajar, dia nggak mau tahu bagaimana cara meriwayatkan hadis, harus dari orang yang terpercaya, dari orang yang kuat hafalannya, itu dia tidak tahu, tidak sempat belajar itu, tidak sempat belajar mustalah hadis itu, tidak sempat dia. Orang-orang yang begini ini kerjaannya, kata Yahya ibn Sa'id al-Qattan, itu kerjaannya bohong. Dan gak ada yang lebih bohong soal hadis ketimbang orang as-solihin, ahlul khair. Orang-orang yang ahli ibadah, gak ada yang lebih bohong dari dia. Karena dia tidak belajar, dia hanya menyibukkan diri dengan ibadah aja, wirid aja.
Jadi nggak belajar. Nggak salah. Wiridnya nggak salah. Ibadahnya nggak salah. Yang salah kalau dia ngomong perkara ilmu, terutama perkara hadis, padahal dia tidak pernah tahu bagaimana cara meriwayatkan hadis, bagaimana kriteria orang yang boleh diterima hadisnya. Salahnya di situ. Seharusnya dia menahan diri untuk tidak berbicara tentang sesuatu yang tak dia diketahui. Padahal selama ini dia kan cuma sibuk ibadah. Jadi kata Yahya bin Qattan, kata Yahya bin Sa'id al-Qattan, dia mengatakan begini, rubba rajulin salihin law lam yuhaddits kana khairan lahu. Betapa banyak orang soleh, ahli ibadah, andaikan dia tidak berbicara hadis, andaikan dia tidak menyampaikan hadis, kana khairan lahu. Itu baik buat dia. Jadi andaikan dia cuma fokus saja beribadah, fokus saja zikir, nggak usah ikut-ikut nimbrung berbicara agama, nggak usah ikut-ikutan berbicara soal hadis, itu baik. Ibadahnya baik, nggak salah. Zikirnya nggak salah. Yang salah dia ikut-ikut nimbrung berbicara agama, padahal dia nggak pernah belajar. Maka kalau teman-teman belajar taklim muta'allim, ada satu syair yang dikutip oleh pengarangnya Az-Zarnuji, fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Ada dua kerusakan yang besar di dunia ini, kata beliau di dalam syair itu. Yang pertama, alimun mutahattiku, orang alim yang mutahattik, orang alim yang fasik. Tetapi ini masih mending, dia alim, tidak akan sembrono di dalam urusan ilmu agamanya, walaupun nggak diamalkan, walaupun dia fasik begitu. Ini masih mending. Yang lebih parah dari alimun mutahattiku, jahilun mutanasiku, orang bodoh yang ahli agama. Keliru. Jahilun mutanasiku, orang bodoh yang ahli ibadah. Bodoh ahli ibadah, bukan ibadahnya yang salah. Tetapi biasanya normalnya orang yang sudah rajin ke masjid misalnya, ini tidak pernah belajar, orang bodoh tidak pernah belajar, tidak pernah nyantri, rajin ke masjid, pakai surban misalnya, dikalungkan di mana, di lehernya atau bahkan di kepalanya, pakai imamah segala macam, padahal dia tidak pernah mondok, sudah kelihatan ahli ibadah. Atau pulang dari haji misalnya, sudah pulang haji padahal dia tidak pernah nyantri, dia tidak bisa menahan lisannya dari berbicara soal agama. Padahal dia tak pernah sama sekali belajar agama. Yang salah itu dari orang yang ahli ibadah. Jadi kalau ahli ibadah ya ahli ibadah aja, nggak usah sok-sokan ngomong agama. Maka kata tadi, saya ulang lagi, rubba rajulin solihin laulam yuhaddits kana khairan lahu. Betapa banyak orang soleh, andaikan dia tak ikut nimbrung ngomong-ngomong agama, tak ikut campur dalam berbicara agama, kana khairan lahu. Itu baik buat dia. Maka saya mohon kepada teman-teman yang tak punya kapasitas pengetahuan agama, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah sok tahu, sudah diem aja, nggak usah komentar, nggak usah ikut-ikutan nimbrung persoalan agama, persoalan hukum, karena dampaknya nanti dollu wa adollu. Orang-orang yang seperti itu sesat sendiri, wa adollu, dan menyesatkan orang lain. Jadi kalau ditanya nggak tahu, ya sudah jawab aja nggak tahu, itu lebih aman. Lebih aman. Maka kata Sayyidina Umar, kata Abdullah bin Mas'ud juga, man aftah an kulli ma yus'al fahuwa majnun. Orang alim saja kalau menjawab semua persoalan yang ditanyakan kepada dia, tidak mikir, jawab, semua persoalan dijawab, fahuwa majnun, maka dia orang gila. Nah yang tidak alim, diem, nggak usah ikut-ikutan jawab, nggak usah ikut-ikutan komentar perkara agama, urusan agama, sudah diem, pasrahkan kepada orang yang tahu. Dan yang tahu ndak boleh atau ndak perlu tawadu, yang tahu tampil, biar nggak diambil alih oleh orang-orang yang
tidak tahu itu. Ya, saya mohon begitu. Terutama yang sering saya jumpai, ini. Orang-orang penghafal Quran, kangkang penghafal Al-Quran, mbak-mbak penghafal Al-Quran, karena sudah hafal Al-Quran, dia merasa pantas untuk berbicara agama. Padahal dia kerjaannya cuma ngafal. Yang saya persoalkan yang cuma ngafal aja. Dia nggak pernah belajar nahwu, dia nggak pernah belajar sorob, dia nggak pernah belajar tafsir, dia nggak pernah belajar fikih. Sok-sok tahu ngomongin agama, nggak usah. Hafalannya sudah bagus. Seperti yang dikatakan oleh Yahya ibn Sa'id Al-Qattan tadi. Bagus sudah hafalannya. Tadi solehnya sudah bagus. Tapi jangan ikut campur persoalan agama. Kalau bukan bidangnya. Kalau hanya menghafal Al-Quran, kerjaannya menghafal Al-Quran kan banyak tuh. Kerjaannya hafidh saja, tetapi tidak belajar yang serius. Ya belajar memaknai tafsir itu doang. Hanya latihan memaknai, nggak tahu nahwunya, sorobnya gimana, yang penting memaknai. Tiba-tiba ikut nimbrung ngomongin agama. Jadi penceramah ngomongin agama. Jangan, hati-hati kalau nggak belajar ilmu agama. Jangan ikut-ikutan komentar tentang perkara yang besar, hati-hati. Misal Al-Quran sudah bilang kayak begini, tidak boleh. Maka kata Nabi, mangkola fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran bi ra'yihi, dengan akalnya, dengan cuma baca terjemahan, hanya ngerti maknanya dari terjemahan misalnya, itu termasuk ar-ra'yun, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia sudah mesan satu tiket, satu tempat duduk di neraka. Maka hati-hati. Tentu yang saya maksud ini orang-orang yang kerjaannya hanya ngafalin Al-Quran. Kalau orang-orang yang ngafal Al-Quran plus belajar nahwu, sorob, bisa baca kitab, belajar fikih, belajar Fathul Qori, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, belajar Ihya juga, dan yang lain-lain. Seperti tokoh yang terkenal itu, Gus Baha itu, yaitu nggak soal, itu mufassir itu sudah. Tetapi kalau yang hanya menghafal Al-Quran, hati-hati ya, jaga. Biar ndak sembrono, biar nggak masuk dari hadis yang itu. Apalagi yang ndak hafal sama sekali, yang ndak pernah nyantri sama sekali, begitu ya. Hafalan Al-Qurannya bagus. Saya juga cinta kok ngafalin Al-Quran itu. Walaupun masih ndak selesai ngafalin Al-Quran. Saya juga ngafalkan Al-Quran walaupun masih belum selesai. Jadi bukan hafalan Al-Qurannya yang jelek ya. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Haddatsana qala haddatsana oh ini. Ada satu lagi. Qala Muslimun yaqulu, berkata siapa? Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Yajri, maksudnya kata Imam Muslim, maksudnya Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, yajri al-kadhibu ala lisanihim la yata'ammadun al-kadhibah. Mengalir apa kebohongan ala lisanihim, atas lisan-lisan mereka, wala yata'ammadun al-kadhibah, dan mereka tidak sengaja bohong. Kenapa nggak sengaja? Karena ya itu tadi, nggak tahu. Kerjaannya cuma sibuk ibadah, tetapi tidak tahu, tidak pernah ngaji bagaimana cara meriwayatkan hadis yang tepat. Qala haddatsani al-Fadlu ibnu Sahlin wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.